Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast dimanapun anda berada. Selamat siang. Ketemu lagi di Ngobrol Islami Santai. Edisi hari ini spesial banget ya. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ini buat generasi muda ya. Yaitu bagaimana sih ini caranya daftar nikah online. Ini yang suatu terobosan yang cukup bagus dari Kementerian Agama kita. Dan kita nanti akan mendengarkan penjabaran yang cukup luas dari narasumber kita. Bersama saya Agus, dan sudah hadir di hari ini di studio kami KUA Kecamatan Ciberem, yaitu Bapak Ustadz Aminuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja nih Ustadz ya. Apa sih sebenarnya Pak Ustadz ini yang dimaksud dengan daftar nikah online ini Pak Ustadz? Tolong dijelaskan supaya muda-mudi kita mengerti gitu bagaimana caranya kita mendaftarkan nikah online. Silakan Pak Ustadz. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Dan insya Allah saya akan memaparkan bagaimana cara mendaftar nikah online. Jadi daftar nikah online adalah sistem pendaftaran nikah yang disediakan oleh Kementerian Agama melalui website resmi dari Kementerian Agama dengan alamat https://simkah.kemenag.go.id. Awas nih, pemirsa, ingat-ingat tuh. HTTP apa Pak Ustadz? https://2 simkah.kemenag.go.id. Wah, berarti ini memang sudah disediakan oleh Kemenag ya Pak Ustadz ya? Oke. Jadi sistem ini dibuat agar masyarakat bisa mendaftarkan nikah lebih mudah, transparan, dan efisien tanpa harus bolak-balik ke KUA. Jadi sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Kalau dengan sistem seperti ini, kita posisi di mana aja bisa daftar Pak Ustadz? Iya. Ada kan di Jakarta atau di Bandung gitu Pak Ustadz? Betul. Bisa juga betul ya? Betul. Asal punya koneksi internet. Oh, berarti cukup kita menyediakan laptop Pak Ustadz? Iya. Wah, cukup laptop, di HP pun bisa. di HP bisa Pak Ustadz? Wah. Sekarang insya Allah zaman Android, HP pun insya Allah bisa. Jadi yang penting ada kelengkapan berkas bisa dilakukan di rumah. Tapi tetap setelah daftar online, calon pengantin wajib datang ke KUA untuk verifikasi data. Oh harus itu Pak Ustadz. Jadi bukan hanya daftar aja Pak Ustadz ya. Harus datang juga nanti. Iya, masa awalnya itu daftar secara online. Gitu. Nanti setelah daftar online baru kita daftar ke KUA. Oh, keren banget Ustadz, keren banget, ini suatu terobosan yang cukup bagus dari KUA ini. Selanjutnya Pak Ustadz itu mengenai tadi setelah daftar Pak Ustadz, terus prosedur syarat-syarat yang lainnya harus disiapkan, dokumen apa aja Pak Ustadz itu Pak Ustadz? Syarat-syarat ya, syarat-syarat dokumen yang kita harus dipenuhi dulu. Ya. Satu mungkin fotokopi KTP. Tuh siapin ya fotokopi KK ya Pak Ustadz. Fotokopi KK dan KTP. Kalau KK mungkin masih, kalau yang Jakarta Perawan mungkin masih bersama dengan orang tua. Oh gitu Pak ya. Oh itunya kakaknya. Kalau KTP-nya kita sendiri. Betul. Nah, kalau yang perawan pasti dia punya, masih dalam satu keluarga ada orang tua lah. Iya. Kecuali yang janda dia udah terpisah. Nah, dalam masalah kakak kalau bisa, gimana Pak? yang janda atau duda juga harus dilampirkan juga kakak orang tua. Harus ada itu Pak Ustadz ya? Karena nanti di dalam riwayat calon pengantin itu sering ditanyakan siapa nama orang tua. Oh begitu, tuh ingat satu. Jadi tetap walaupun janda harus disertakan juga ya itu kakak orang tua. Selanjutnya Pak Ustadz, selanjutnya? Seterusnya adalah surat pengantar dari kelurahan. Oh iya, dari desa ya Pak. Biasanya setelah daftar online kita diarahkan untuk datang ke balai desa. Oh gitu. Menghadap Bapak Kasih Pelayanan. Kasih pelayanan. Dengan membawa persyaratan fotokopi KTP, kartu keluarga,
akte kelahiran, surat rekomendasi nikah jika di wilayah kecamatan lain. Ciberem untuk keluar daerah kecamatan Ciberem, Ya. otomatis dia harus datang ke KUA minta surat rekomendasi nikah. Oh gitu, iya iya. iya. Adapun apa namanya, duda janda harus ada akta cerai. Oh ada Pak Ustadz itu ya, Iya, ada ya. akta cerai itu bagi yang cerai hidup. Cerai hidup. Dalam arti cerai melalui pengadilan. Ya. Kalau akta kematian ataupun apa status kematian, dibawalah buku nikah sebelum dengan pasangan yang meninggal. Oh gitu, iya 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 iya. Itu persyaratan yang harus kita punya. Dan itu nanti dimasuk ke desa, dari desa oleh Bapak Kasih Pelayanan akan dikasih N1, N2, N3. Ya, surat itu boleh ya. Dengan persyaratan itu. Ya, ya, ya. Terus ini Pak Ustadz, banyak yang nanya ini ya, gimana sih langkah-langkah pendaftarannya Pak Ustadz? Biar jelas setelah kita siapkan apa-apa semuanya. Nah, langkah-langkahnya gimana nih Pak Ustadz untuk mendaftarkannya nih? Tolong Pak Ustadz dijelaskan Pak Ustadz. Ya, langkah untuk mendaftar online. Nah, Di beranda Google tinggal ditulis saja di atas ya. Ya, ya. Tapi di atasnya https titik dua garis miring 2 simka.kemenag.go.id. Oh iya iya iya. Terus Nanti diklik atau di enter akan muncul di sana pendaftaran. daftar nih. Ya ya ya. Yang penting kita satu siapkan alamat email kita. Oh harus punya email. Ya ya. Alamat ya. email pribadi bisa didaftarkan untuk pendaftaran SIMKA ya. Ya ya ya. Ya. Nanti akan dipinta satu nomor NIK, nomor identitas kependudukan Ya. yang ada di KTP. Yang ada di KTP. Jadi Ya, siapkan betul. KTP, alamat email juga kita siapkan. Ya. Karena ketika kita daftar, klik daftar, nanti ada semacam pesan balasan Ya. ke nomor HTP email kita. Oh gitu. Ke alamat email yang Alamat email yang kita didaftarkan. daftarkan. Ya, ya, Nanti ya, ada ya. balasan bahwa kita dikasih nomor OTP. Oh gitu. Nomor OTP itu adalah angka yang harus dimasukkan untuk melangsungkan pendaftaran pernikahan. Oh gitu. Iya iya. Maka ketika ada balasan di email nomor OTP itu, Ya. maka kita bisa berlanjut dengan menuliskan nama calon pengantin laki-laki siapa, Ya ya. dan dengan alamat dan sebagainya, juga perempuannya siapa, walinya siapa, baru kita daftarkan. Setelah itu, setelah daftar ini, jangan lupa yang print harus Pak. ISEP atau CPDF, nanti bukti bahwa kita telah mendaftarkan nikah online. Nanti kita punya formulir bahwa kita telah mendaftarkan nikah online. Nanti tinggal nunggu verifikasi dari KUA. Nanti juga kita bisa memantau dari email kita bahwa kita telah daftar nikah. Ada di HP kita. Pemberitahuannya ada. Email kita. Oh iya iya iya. Di email ya Pak? Iya, di email. Wah ini pemirsa semuanya cukup lengkap juga keterangan dari Pak Ustadz Amin ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pemirsa semuanya. Selanjutnya Pak Ustadz, waktu dan daftar biayanya berapa sih Pak Ustadz ini Pak Ustadz? Penting nih soalnya kan ini bersangkutan dengan dompet ini Pak Ustadz nih. Jadi waktunya berapa hari, terus biayanya berapa ini Pak Ustadz nih? Perlu ketahui juga nih. Sebelum ke harga ya, minimal di dalam pendaftaran nikah di KUA itu ada minimal Minimal ada minimal 10 hari kerja kita bisa daftar. Oh gitu. Jangan sampai kita kurang dari 10 hari. Karena kalau kita daftar dari 10 hari kerja, otomatis kita harus mendapatkan dispensasi waktu dari kecamatan. Maksudnya 10 hari itu 10 hari ke hari H Pak Ustadz atau gimana? Ini Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu libur. Ya. Tidak dihitung. Berarti kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5
Nah, 6-nya baru disuruh lagi. Oh gitu. Jadi sampai 10 hari. 10 hari. Kalau bisa sebelum 10 hari itu udah daftar gitu. Karena kalau kurang dari 10 hari, otomatis sistem akan meminta dispensasi dari kecamatan. Oke. Ya. Oh iya. Dengan biaya Berapa nih? Ini yang ditunggu-tunggu nih Pak Ustadz nih. dengan Berapa biaya nih? tadi ketika kita memilih lokasi pernikahan, Ya. ketika pas calon pengantin menentukan tanggal nikah dan hari pelaksanaan tanggal nikah, ketika dia mengambil di luar kantor atau di kantor beda. Oh, Kalau di kantor di hari kerja nol rupiah. Wah, tuh pemirsa, kalau di kantor di hari kerja 0 rupiah Pak Ustadz ya. Nol. Wah, kalau di luar kantor Pak Ustadz? Kalau di luar kantor Ya. atau di luar hari kerja Ya. itu 600.000 rupiah. 600.000 dengan cara Transfernya ditransfer. langsung ke via bank boleh. Juga alhamdulillah sekarang udah sinkron dengan Pos Indonesia. Oh gitu, ke kantor Pos Indonesia. kantor pos juga bisa. Bisa. Oh, alhamdulillah cukup dimudahkan ya Pak Ustadz ya, Iya. dengan segala kemudahan dari Kemenak untuk nikah. Jadi nggak ribet seperti dulu Pak Ustadz ya. Iya. Nggak dulu rumah kan, wah kita mesti pulang balik ke Papua, ke desa. Sekarang dengan adanya daftar nikah online ini, alhamdulillah sekali kita cukup dipermudah untuk pasangan-pasangan baru. Berikutnya Pak Ustadz, ini setelah itu selesai semua, ada semacam bimbingan atau pemeriksaan itu Pak Ustadz, ada Pak Ustadz? Ada, iya. Ada? Iya. Setelah kita mendaftar secara online dan datang ke desa, Betul. minta kelengkapan dari persyaratan, ada N1 dan 2 ada di desa Ya. bersama Bapak Kas Pelayanan. Setelah itu langsung datang ke KUA boleh. Oh, datang ke Nanti, KUA. Terus? nanti kita verifikasi data Ya. sesuai dengan nomor daftar yang kita Oh, yang simpan di ada. HP. Betul. Kita simpan di HP dengan PDF-nya. Nanti kita validasi, diterima sebagaimana pendaftaran Ya. di kantor. Iya. Tinggal divalidasi datanya. Setelah itu ditentukan nanti ada daftar bimbingan. Oh, ada bimbingan ya. Bimbingan di sini dalam arti bimbingan pranikah. Pranikah. Ya, karena yang namanya pernikahan itu hal yang serius, bukan Oh, iya, hal yang betul. main-main. Betul sekali. Jadi bagaimana bimbingan ini insya Allah dengan tenaga ahli juga, Ya. karena dalam bimbingan juga pematerinya udah melalui kursus. Ya. Mereka udah di training. Udah training. Wah. Jadi nggak sembarangan Pak Iya, Ustadz. Wah. dengan punya sertifikat sebagai fasilitator bimbing gitu. Wah, mantap. Jadi udah dirancang oleh Bimas Kementerian Agama Wah, gitu ya. mantap. Bagus sekali Pak Ustadz. Terus nanti setelah itu apa lagi Pak Ustadz? Setelah dikasih bimbingan pernikahan, terus gimana Pak Ustadz? Sebelumnya pengantin diarahkan untuk datang ke puskesmas. Oh, sekarang ke puskesmas Pak Ustadz. Sekarang udah diterbitkan sertifikat layak nikah. Oh, ada. Dari puskesmas. Dari puskesmas Iya. itu Pak Ustadz. Ada layak nikah. Mungkin juga itu karena ya tadi kesehatan dalam keluarga juga harus diperhatikan. Jadi tadi itu sebelum kita ke bimbingan berarti ke pemeriksaan dulu Pak Ustadz ya? Iya. Pemeriksaan dulu terus bimbingan. Di puskesmas, kesehatan, Iya. pemeriksaan data di KUA, takutnya ada kesalahan penulisan. Gitu. Kita di cross check oleh pengantinnya, ketika udah valid betul data-datanya, kita langsung untuk verifikasi data di aplikasi. Pemirsa, mudah-mudahan dengan tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Ustadz Amiruddin menjadikan suatu manfaat untuk pemirsa semuanya. Kita ambil kesimpulan bahwa hari ini jika Anda semua mau mendaftarkan nikah secara online, satu, persiapkan dokumen jauh-jauh hari, ya Pak Ustadz ya. Yang kedua, siapkan pilih tanggal dan lokasi yang realistis, Pak Ustadz, jangan begini. Yang ketiga, komunikasi dengan pihak KUA. Sesuai saya bilang ke Pak, jangan ada bertanya kepada penyuluh
di KUA Kecamatan setempat. Wah, oleh saya, wah ini hari ini banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini. Terima kasih banget Pak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti di besok-besok bisa bertemu lagi Pak Ustadz. Saya senang dengan narasumber yang saat ini masih muda, gagah, tapi wawasannya cukup luas. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga sehat semuanya. Iya. Waalaikumsalam.